Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Hadirin, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita di salat berjamaah dan insyaallah akan kita lanjut dengan isya berjamaah. Sembari menunggu isya, seperti biasa kita isi dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, tadabbur kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan buka surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf surat ke-46, surat ke-46 ayat 15. Kalau boleh diambil sebuah tema dari ayat ini, maka temanya adalah doa di usia senja. Doa di usia senja. Kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Sadaqallah. Wa wassayna, dan telah kami perintahkan dan telah kami wasiatkan. Wassai, wasi menjadi bahasa kita ya, wasiat. Dan telah kami perintahkan atau wasiatkan al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, mengenai kedua orang tuanya, ihsana, agar berbuat baik. Hamalathu, telah mengandungnya, ummuhu, ibunya, wahnan, dalam keadaan susah, ala wahnin, bertambah susah dan payah. Ulang, hamalathu ummuhu, telah mengandungnya ibunya, kurha, dalam keadaan susah, wa wada'athu kurha, dan melahirkannya pun dengan susah pula. Wa hamluhu, mengandungnya, wa fisaluhu, lalu menyapinya, 30 syahra, dalam tempo waktu
waktu 30 bulan. Hatta sehingga idza balagha asyudda, ia mencapai usia tua. Wa balagha, dan mencapai 40 sana, 40 tahun. Qala, ia berdoa berkata, Rabbi ya Rabbu auzi'ni, berilah aku petunjuk, berilah aku kemampuan, an ashkura, untuk mensyukuri, ni'mataka allati, atas segala nikmat yang an'amta alayya, telah Kau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, dan segala nikmat yang telah Kau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan, dan berikanlah kami kemampuan untuk beramal soleh, tardahu, yang Kau ridhai, wa aslih li, dan solehkanlah, wa aslih li, dan berikanlah kebaikan kepadaku, fi dzurriyyati, pada keturunanku, fi dzurriyyati, pada anak cucuku. Ini sesungguhnya aku, tubtu ilaika, bertobat kepadamu, wa inni, dan sesungguhnya aku, minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri, alias muslim. Ulang, wa wassayna, dan telah kami perintahkan al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, mengenai kedua orang tuanya, ihsana, agar ia berbuat baik. Jelas ya sampai di sini. Jadi perintah dari Allah kepada semua umat manusia agar ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena memang siapapun manusia ini, walaupun dia sudah sepuh, tetap dia adalah anak dari kedua orang tuanya. Maka dia punya kewajiban harus senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, ini hadirin semana, dan memang ayat ini sengaja pengembangan dari surat Luqman kemarin. Ya, kalau di surat Luqman apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain, dan seterusnya. Kalau di sini wa wassaynal insana biwalidayhi, ya. Kenapa kita harus berbuat baik kepada mereka? Hamalathu ummuhu wa kurhan wa wada'athu kurhan, karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah, wa wada'athu kurha, dan melahirkannya pun tambah susah. Ya, Allah mengingatkan ya kepada kita, mengapa kita harus bakti kepada mereka, ya, terutama ibu, karena ibulah yang telah menjaga, memelihara, dan melindungi kita sejak kita ini ada dalam kandungannya sampai lahir, bahkan setelah lahir pun demikian, sampai dia bisa mandiri dan dewasa. Ya, seperti itu. Pada saat keadaan sedang mengandung itu susah, ya, payah. Demikian pula setelah selesai mengandung usia 9 bulan, ya, untuk melahirkannya juga lebih daripada susah dan payah. Bahkan itu taruhannya nyawa. Tidak sedikit kan ya orang atau seorang ibu yang melahirkan, ya, sampai beliau meninggal. Seperti itu.
bulan dipakai untuk mengandung, sisanya 21, kan gitu. 21 tambah 9 ya 30. 30 itu 9 bulan masa mengandung, dan setelah mengandung menyusui berarti selama 21 bulan. Kalau di surat Luqman berapa bulan? Amain, 2 tahun. Berarti 2 tahun itu ya 24 bulan. Begitu ya. Kemarin sudah kita sama-sama pahami kedudukan menyusui terhadap anak. Ya, ada 2 sisi yang kedua-duanya memang tidak bisa dipisahkan. Menyusui adalah kewajiban ibu terhadap anak. Satu sisi lain, ya, ia juga merupakan hak anak dari ibu. Ya, hak anak yang ada pada ibu adalah ASI. Kewajiban ibu terhadap anak adalah memberikan ASI. Begitu. Hatta idza balagha asyudda, sehingga ia telah mencapai dewasa. Ya. Wa balagha 40 sana, bahkan mencapai usia 40 tahun. Qala, lalu ia berkata, Rabbi auzi'ni, ya Rabbku berilah aku kemampuan, petunjuk, ya, ilham, begitu. Untuk apa? An ashkura, untuk mensyukuri ni'mataka allati an'amta alayya, atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Nah, inilah hadirin kenapa tadi saya memakai tema doa di usia senja, karena ada kalimat arba'ina sana, 40 tahun. Berarti doa ini khusus dari Allah bagi mereka yang sudah mencapai 40 tahun ke atas. Maka perbanyaklah membaca doa ini, gitu. Ya, apa sajakah isi doa ini? Yang pertama, an-ashkur, kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Maknanya apa? Maknanya adalah untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur itu, maka mintalah kepadanya untuk dijadikan hamba Allah yang pandai bersyukur. Ketika orang itu pandai bersyukur kepada Allah, berarti dia mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu dalam bentuk kemampuan untuk bersyukur kepadanya. Memang ya, kalau kita renungkan tidak hanya urusan bersyukur, termasuk ibadah. Ya, ibadah demi ibadah yang kita lakukan itu kan anugerah dari Allah. Ya kan, mulai dari anugerah hidayah. Hidayah itu kan milik Allah, ya, dari Allah. Ya, hidayah itu bukan milik Nabi, bukan milik Rasul, bukan milik orang yang berilmu, bukan milik orang yang salih, dan sejenisnya dan seterusnya. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang itu mendapatkan hidayah, hidupnya menjadi baik, maka berarti dia mendapatkan anugerah hidayah dari Allah. Makanya urusan hidayah pun kan diminta sama Allah, ya. Tuh 17 kali sehari semalam. Di mana? Surat Al-Fatihah. Bunyinya gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdina dari kalimat hidayah. Ahda yahdi hidayatan. Ihdina, tunjukkanlah kami. Hidayah itu kan petunjuk. Atau boleh juga hidayahilah aku, boleh. Anugerahkanlah kepadaku hidayah, bisa. Tunjukkanlah aku kemana? Siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Jadi
untuk berada di jalan yang lurus itu ternyata butuh bimbingan dan hidayah dari Allah. Maka bagi mereka yang sudah berada dalam hidayah Allah, lagi-lagi berarti dia sudah mendapatkan anugerah hidayah tersebut dari Allah. Nah, di doa ini kita minta kepada Allah agar diberikan kepandaian, kemampuan, keahlian dan sejenisnya untuk mensyukuri nikmat Allah. Sebab urusan nikmat ini kalau nggak disyukuri, apa berarti? Dikufuri, kan gitu ya. Karena urusan nikmat ini, sikap manusia itu berada di salah satu di antara dua sikap. Sikap pertama syukur nikmat, sikap yang kedua kufur nikmat. Alhamdulillah. Di antara dua sikap ini yang akan menyelamatkan adalah tentu sikap mensyukuri nikmat Allah. Sebaliknya yang akan mencelakakan dan merugikan adalah mengkufuri nikmat Allah. Supaya kita bisa mensyukurinya, lagi-lagi mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang digunakan untuk memohon adalah doa ini, surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu yang pertama. Rabbi auzi'ni an ashkura. Mensyukuri apa? Di sini dijelaskan, ni'mataka allati an'amta 'alayya. Mensyukuri atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Kenapa orang tua dibawa-bawa? Nah, dalam urusan mensyukuri nikmat Allah. Kok tidak cukup dengan nikmat Allah kepada kita saja? Kenapa orang tua dibawa-bawa dalam doa ini? Ya, tentu hadirin ada beberapa jawaban, di antaranya dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang tua kita, maka dengan nikmat itu kita menjadi seperti sekarang ini. Ya kan? Sebaliknya tanpa nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang tua kita, insya Allah kita tidak seperti ini. Apa salah satu anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tuaku sehingga kita menjadi seperti ini? Adalah anugerah kasih sayang. Kan gitu? Dengan kasih sayang dari Allah yang Allah berikan kepada orang tua kita, lalu kita diurus, dijaga, dipelihara, dididik, disekolahi dan seterusnya, sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Ini semua tidak lepas daripada peran orang tua dan kemampuan orang tua dalam mendidik, mengarahkan dan mengurus kita sehingga kita bisa seperti ini. Itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita bisa mendapatkan nikmat seperti ini tidak lepas daripada peran serta orang tua. Makanya orang tua dibawa. Tujuannya supaya kita ingat terhadap jasa-jasa orang tua. Kurang lebih kan gitu. Supaya ingat. Kan tidak sedikit anak yang lupa akan jasa-jasa orang tua. Kan gitu ya. Sehingga dia menyepelekan ya orang tua. Sehingga dia kurang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Termasuk misalnya ada orang tua yang anaknya dititipkan ke panti, ya, karena misalnya orang tuanya tidak sanggup untuk mengurusinya, tapi ingat, jangan lupa jasa orang tua tetap masih terbesar kepadanya. Apa itu? Yaitu telah mengandungnya. Coba kalau digugurkan, ya kan? Atau begitu lahir lalu dibuang, kayak di berita-berita kan ada tuh, ya, ada yang disolokan, ya, ada yang disampah, ada yang segala macam dibuang. Itu semua tidak terjadi pada diri kita. Ya, walaupun misalnya dititipkan ke panti, itu sudah alhamdulillah, dan itulah cara Allah membesarkan kita. Maka andaikan orang tua kita seperti tadi yang diceritakan, tetap kita harus berbakti kepada mereka,
karena tetap jasa orang tua itu tidak akan tertandingi dengan bakti anak kepada kedua orang tua. Kalau kita renungkan hadirin, masya Allah ya, orang tua itu kadang-kadang ya enggak untuk dirinya karena demi untuk anaknya. Kita kan merasakan, termasuk saya kan di dalam merasakan punya rezeki dikit, ya aturan kita nikmati. Oh ingat, anak saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Akhirnya anak yang didulukan, dia orang tua dinomorduakan keinginan dan keperluannya. Nah ini semua adalah tentu jasa daripada orang tua kita. Maka dalam bersyukur, ya sekali lagi di dalam kita bersyukur kepada Allah, jangan lupa bersyukur kepada Allah itu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Makanya di sini dibawa ke orang tua, ya, karena jasanya luar biasa. Kembali, ya, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, permohonan kita kepada Allah di usia senja ini adalah wa an a'mala sholihan tardahu. Dan ya Allah, berikanlah hamba kemampuan untuk beramal soleh yang Kau ridhai. Masya Allah lagi nih, ya. Kenapa di usia senja Allah nyuruh berdoa dengan doa ini, yaitu berikan hamba kemampuan untuk beramal soleh yang Kau ridhai? Kira-kira apa tuh jawabannya? Karena kalau sudah usia senja mau kemana? Tidak akan mudah lagi, kan gitu? Pasti ujung-ujungnya kemana? Ke kuburan, menghadap kepada Allah, menuju ke negeri akhirat. Dan menuju ke sana harus bawa bekal. Bekalnya apa? Amal soleh. Beramal soleh, tidak semua orang pandai beramal soleh. Walaupun ilmu solehnya, konsep kesolehannya dia tahu dan paham, tapi kalau giliran mengamalkannya, melaksanakannya, tidak semua bisa melaksanakannya. Insya Allah kita semua sudah banyak konsep agama tentang kesolehan, tentang ibadah, iya kan? Tapi tak sedikit pula orang tersebut yang tidak mampu melaksanakan amal soleh secara maksimal atau optimal. Contoh di lapangan, coba kalau ditanya, nutup aurat hukumnya apa? Pasti jawabnya wajib bagi perempuan. Sholat lima waktu hukumnya apa? Pasti semua tahu jawabnya apa? Wajib. Tapi lihat, masih banyak yang berani meninggalkan sholat 5 waktu. Tahu konsepnya, tahu ilmunya, tapi untuk melaksanakan amal soleh tersebut ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, agar kita dipandaikan oleh Allah untuk beramal soleh, di samping kita mengetahui dan memahami konsep amal soleh itu sendiri, juga minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk beramal soleh. Iya kan, kalau sudah 40 tahun mau kemana? 40, 45, 50, 55 kemana selanjutnya? Iya kan? Makanya selambat-lambatnya usia 40 itu sudah mulai berdoa dengan doa ini, gitu. Sama dengan tadi bersyukur. Kenapa disebut kalimat 40 tahun lalu doanya minta bersyukur kepada Allah, minta dipandaikan bersyukur kepada Allah? Kok ada kalimat 40 tahun dan bersyukur? Apa maknanya? Apa korelasinya? Jawabannya, sejak 0 tahun sampai 40 tahun itu kalau ditulis dan dirinci serta didata, itu sudah berapa nikmat Allah? Ya kan? Kalau didata, ditulis, diinventarisir, itu nikmat Allah. Ya, gak usah dari sejak dikandung lah, itu juga nikmat juga kan? Dikandung jadi aman tuh sama orang tua, dikandung sejak lahir aja sampai 40 tahun. Itu kalau dihitung dan dibuangkan, masya Allah, ya udah berapa ya?
dulu lahir nggak punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Kadang dulu begitu lahir bingung pakai baju karena nggak ada baju, terbatas. Sekarang bingung kebanyakan baju. Coba bingung kan, 2 lemari 3 lemari kan gitu. Begitu mau udah ini pakai, ya kan, dipasing. Oh nggak cocok ganti lagi, pingin yang ini. Nggak cocok ganti lagi, pingin yang ini. Saking banyaknya, itu baru urusan baju. Ya kan? Apalagi Allah perbanyak rezekinya, lebih daripada cukup, masya Allah. Itu luar biasa. Makanya selambat-lambatnya ya doa agar dipandaikan bersyukur kepada Allah, bacalah sejak mulai 40 tahun. Maka itulah tadi temanya apa? Doa di usia senja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dari Allah dikasih doanya. Ya. Satu, agar pandai bersyukur. Kedua, agar pandai beramal soleh. Lalu apa itu amal soleh? Kan gitu. Ya 2 kata kan. Satu amalun, kedua solehun. Amalun soleh, amal artinya apa? Perbuatan. Amal artinya apa? Aktivitas. Amal artinya apa? Kerjaan. Solehun dari kalimat sholahat, artinya cocok, selaras, sejalan, sesuai. Jadi amal soleh itu apa? Apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, yang penting aktivitas, kegiatan dan pekerjaan tersebut sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu baru dinamakan amal soleh. Nih ngaji amal soleh. Kenapa disebut amal soleh? Sesuai, ya kan? Ngaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sholat. Kenapa disebut amal soleh? Sesuai. Sedekah jariyah, sedekah, zakat. Kenapa disebut amal soleh? Sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal soleh itu ialah apapun aktivitasnya, perbuatan dan kegiatannya, asalkan sesuai dengan ajaran Allah, maka itu disebut dengan amal soleh. Tapi ingat diri, kita tidak akan mampu menentukan mana amal soleh, mana amal salah, kalau kita tidak tahu konsep soleh dan salah dari syariat. Maka berarti harus apa lagi? Yang ngaji lagi, ya kan? Dalamin lagi, pahamin lagi ajaran agama kita sebagai bekal bagi kita, ilmu bagi kita, mana aktivitas dan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Allah dan mana aktivitas serta perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Yang tidak sesuai itu namanya amal salah alias dosa, dan yang sesuai itu namanya baru disebut dengan amal soleh. Nah itu. Jadi hadirin, itu tadi kadang-kadang setelah kita tahu itu amal soleh, kadang kita ya tidak sanggup atau tidak mau untuk melakukannya. Agar ada dorongan, agar ada kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan amal soleh, maka minta sama Allah agar Allah memberikan dorongan, kekuatan dan kemauan kepada kita untuk beramal soleh. Doanya ya ini, wa an amala sholihan tardahu ya Allah, berikanlah pula hamba kekuatan, kemampuan serta petunjuk untuk beramal soleh yang Kau ridhoi. 2 doanya. Ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah solehkan keturunanku. Asli dari kalimat sholahah sama. Ya Allah bereskanlah keturunanku. Aslih li fi dzurriyyati, dzurriyyah itu keturunan. Kita disebut dzurriyyati Adam, keturunan Adam. Ya. Solehkanlah, lagi-lagi. Dan apa kaitan 40 tahun dengan kesolehan keturunan? Adakah korelasi? Pasti. Apa itu korelasinya?
tak sedikit orang yang sudah 40 tahun sudah punya istri, juga punya anak, bahkan zaman dulu punya cucu. Artinya apa? Sudah berkeluarga. Ya. Maka selamat-selamatnya lagi-lagi kalau sudah berkeluarga seperti itu di usia 40 tahun, maka jangan lupa ingat doain anak, cucu dan keturunan. Itu kalau dibahasakan. Doanya ya ini, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, solehkan, bereskan keturunanku. Namanya keturunan kan terbatas kan, pokoknya keturunan aja. Sampai kapan ya? Terus aja sampai lahir lagi keturunan kita itu. Dzurriyyah itu keturunan. Ya kita ini keturunan yang keseberapanya nih dari Nabi Adam, sehingga disebut dzurriyyah Adam, ya kan? Anak cucu Adam, Bani Adam. Kira-kira keberapanya kita ini? Maka itu kan Allah Alam, yang keberapa miliarannya kita ini, ya kan, keturunan daripada Nabi Adam ini. Ya, maka oleh karena itu hadirin, ya doa untuk keluarga jangan dilupakan. Ingat diri kita bisa seperti ini, ya taruhlah soleh, begitu kan? Mau ke masjid, mau sholat, dekat kepada Allah, berbuat baik, soleh, itu kan? Ini ingat, tidak lepas dari doa orang tua kita dulu. Ya, kita seperti ini tidak lepas berkat doa minimal orang tua kita, bahkan nenek moyang kita. Doanya dulu, hasilnya sekarang. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan negeri Mekah ketika zaman dulu, tahunnya pun sebelum Masehi, sebelum adanya air Zam-Zam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi hadza baladan amina, ya, dan seterusnya. Doanya dulu, hasil dan buah dari doanya sejak dulu sampai sekarang, alhamdulillah dirasakan oleh semua umat manusia. Tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang yang beriman kepada Allah yang merasakan manfaat doa Nabi Ibrahim, tapi juga mereka yang tidak seakidah dengan Nabi Ibrahim dan ya kita semua kaum muslimin. Iya kan? Adanya ibadah haji, adanya air Zam-Zam, adanya Mekah menjadi makmur, kan gak lepas daripada doa Nabi Ibrahim dulu. Ketika Nabi Ibrahim ditempatkan di negeri Mekah, maka dia berdoa kepada Allah, Rabbi hadza baladan amina, ya, dan seterusnya. Dan akhirnya alhamdulillah doa itu dikabulkan oleh Allah, dan sampai hari ini negeri Mekah termasuk negeri yang aman, termasuk aman pangan. Aman kan pangan di sana? Ya kan? Kebunnya nggak ada, sawahnya nggak ada, pohonnya nggak ada, tapi hasil tanamannya ada. Gitu. Sampai di ubi singkong ada di sana. Mana ada nanam singkong di sana? Ada hasilnya. Ya, buah jeruk, buah pisang nggak ada di sana, buah pisang, tapi buah pisangnya ada, aman dari sisi pangan. Bahkan sampai hari ini harga bensin pun ya setengah real, ya halal, 50 halal itu setengah real. Dari dulu tuh harga minuman kemasan 1 real, ya kan? Yang haji yang umroh paham itu. Ya, sate bangdul, nah itu tidak haram tuh, 10 real dari dulu. Gitu. Ya, bakso bangdul dan seterusnya. Jadi hadirin, ya, berdoa terus kepada Allah, dan dalam satu doa kita jangan dilupakan keturunan kita. Wa aslih li fi dzurriyyati. Terakhir, inni tubtu ilaika ya Allah, aku bertobat kepadamu. Lagi-lagi, apa kaitan doa bertobat kepada Allah di usia 40? Ya kan, apa korelasinya? Pasti mudah ditebak. Sejak usia dewasa balik, usia 15 tahun taruhlah, sampai dengan 40 tahun, itu dosa banyak. Apalagi dosa ketika muda, remaja.
ya kan, remaja awal balik, insya Allah tak sedikit yang sholatnya belang-belang, melakukan kemaksiatan, sampai menjadi pemuda pun begitu kadang-kadang, sampai udah menjadi bapak-bapak pun dari rumah tangga, kadang masih ada yang berani meninggalkan sholat, iya kan, masih belum mendekat kepada Allah, syariat belum juga dipahami dan dibawa ke dalam kehidupan secara utuh, ya masih banyak salahnya, ya. Nah, setelah 40, inni tubtu ilaika ya Allah, aku bertobat kepadamu. Kenapa? Sudah banyak dosa. Terakhir, wa inni minal muslimin, dan aku pun adalah berserah diri kepadamu. Kenapa usia 40 dan seterusnya berserah diri kepada Allah? Sudah mulai loyo, nggak ada tenaga untuk sombong kepada Allah. Iya kan? Kalau lagi muda, seolah berani melawan Allah. Tapi kalau sudah tua, lain. Ya kan? Tidak lagi berani melawan Allah. Karena melawan manusia itu nggak sanggup. Kenapa? Sudah semakin lemah. Makanya, wa inni minal muslimin. Nyadar dia, ya Allah, hamba berserah diri kepadamu. Yang belum hafal silakan hafalkan, ya. Dan ini doa wariskan kepada anak cucu kita. Boleh dipoto, tinsut, nah, dibagikan ke guru. Tolong dihafalkan. Nah, saya gitu di rumah tuh. Tinsut, ya kan, kirim ke guru keluarga. Tugas PR, ya, hafalkan waktunya 1 hari, kadang 2 hari. Nanti ketemu, baru kita bimbing gitu. Dan alhamdulillah semuanya pada hafal. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya tidak cukup untuk tanya jawab. Sampai di sini kebenaran dari Allah. Salah satu pribadi, saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la